Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sadila Nugroho, yang kedua ada Muhammad Faisal, yang ketiga ada Erlangga Sutoyo, yang keempat ada Muhammad Fikri, yang kelima ada Indi, Ajeng, Elsa Fani, Marelia, Rama, dan saya sendiri Lutfi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rama. Membangun komitmen diri. Komitmen adalah sikap pribadi yang secara konsisten mengikatkan diri pada suatu rencana atau usaha untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah dirumuskan dan diputuskan dalam rangka meraih keberhasilan dalam usaha. Lanjut. Faktor-faktor yang menunjukkan komitmen tinggi, yaitu ada 5. Yang pertama ada ide gagasan yang dituangkan oleh perancangan yang terprogram. Kedua ada tindakan konkret sesuai rencana dan menyesuaikan prosedur. Yang ketiga ada perilaku yang tepat waktu dan tepat janji, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Yang keempat ada hasil karya nyata yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Dan terakhir ada pengendalian secara menyeluruh, baik terhadap rencana, proses maupun karya nyata yang dihasilkan. Ya gitu ya, bisa. Selanjutnya Muhammad Fikri melanjutkan. Lalu ada menerapkan komitmen tinggi terhadap pengendalian diri. Yang pertama, kedisiplinan, ketaatan pada aturan yang ada. Lalu yang kedua, ketabahan, kuat dan tahan menjalani perjuangan hidup. Yang ketiga, keuletan, tangguh, kuat, dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, kerjasama, saling membantu satu sama lain dalam melakukan suatu pekerjaan. Contoh-contoh bentuk komitmen. Yang pertama, komitmen kepada diri sendiri. Yang kedua, komitmen dalam bekerja. Yang ketiga, komitmen terhadap lingkungan. Yang keempat, komitmen kepada keluarga. Yang kelima, komitmen dalam hubungan sosial. Kesimpulannya adalah sikap komitmen diperlukan pada semua bidang kehidupan manusia. Sikap ini yang membuat seseorang dapat mencapai tujuannya. Dan dengan sikap ini pula, sebuah organisasi dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya pemecahan masalah atau problem solving yang akan dibacakan oleh Faisal. Apa itu masalah? Sejumlah konflik atau perbedaan antara situasi yang terjadi dengan situasi yang diharapkan. Apa pemecahan masalah itu? Pemecahan masalah ialah suatu proses yang tercakup dalam usaha-usaha menentukan urutan yang benar dari alternatif dan jawaban yang mengarah pada suatu sasaran atau ke arah pemecah yang ideal. Macam-macam masalah. Masalah pribadi. Masalah pribadi harus diselesaikan dengan pendekatan personal, dilakukan dengan mengedepankan istilah membuka hati dan berbaik sangka, serta mengedepankan silaturahmi. Masalah sosial. Masalah sosial harus diselesaikan dengan pendekatan kolektif dan musyawarah. Langkah-langkah dalam menghadapi problem solving. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Analisa kemungkinan sebab potensial. 3. Identifikasi solusi yang memungkinkan. 4. Pilih dan susun solusi berdasarkan prioritas. 5. Susun rencana dan tindakan. 6. Implementasikan solusi dan melakukan evaluasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erlangga Sutoyo. Prinsip dalam menghadapi masalah. Harus sabar menghadapi masalah, hati-hati dalam menghadapi masalah karena akibat yang ditimbulkan akan membuat masalah tidak kelar. Setiap masalah adalah kesempatan untuk membuat dirimu lebih dewasa. Masalah itu ibarat simpang 9 yang bisa menyeret kita ke tindakan ekstrim yang tidak sehat. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Yang akan dibacakan oleh Indi. Keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah. Selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan. Penetapan alternatif terbaik serta harus mendekati tujuan
yang telah ditetapkan. Seorang mengambil keputusan haruslah memperhatikan hal-hal berikut, seperti logika, realita, rasional, dan pragmatis. Tujuan mengambil keputusan. Tujuan dari mengambil keputusan, identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan. Individual atau kelompok baik secara institusional dan organisasional, sifatnya futuristik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng. 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada identifikasi dan diagnosa masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga, ada pengembangan dan evaluasi alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik. Yang kelima, implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, yang kelima rasional. Proses pengambilan keputusan, tahap penemuan masalah, tahap pemecahan masalah, state of nature, dan tahap pengambilan keputusan, payoff. Kesimpulannya, pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Definisi manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Ada juga manfaat manajemen waktu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas efisien dalam pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Yang keempat, mencapai target dan tujuan. Pentingnya keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu adalah keterampilan penting karena mereka membantu Anda menyusun pekerjaan Anda dengan cara yang memungkinkan Anda mencapai tujuan. Menyisihkan jumlah waktu tertentu per hari akan membantu Anda menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Keterampilan manajemen waktu mencakup berbagai keterampilan yang akan membantu Anda mengatur waktu dengan baik. Beberapa keterampilan manajemen waktu yang paling penting termasuk pengorganisasian, prioritas, menentukan tujuan, komunikasi, perencanaan, delegasi, atau pembagian tugas. Mengendalikan stres. Cara meningkatkan manajemen waktu. Yang pertama, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Yang ketiga, menempatkan pekerjaan utama lebih dulu. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan, yang akan dibacakan oleh Sabila.
Definisi etika. Sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencangkup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Kemudian ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. 1. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. 2. Etika sifatnya absolut atau mutlak. 3. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. 4. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Kemudian fungsi etika untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rama. Prinsip-prinsip etika dibagi menjadi 6. Yang pertama ada keindahan atau beauty, yang kedua ada persamaan atau equity, yang ketiga ada kebaikan atau goodness, yang keempat keadilan justice, yang kelima kebebasan liberty, yang keenam kebenaran truth. Definisi tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Macam-macam tanggung jawab sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama tanggung jawab terhadap lingkungan, yang kedua tanggung jawab terhadap karyawan, yang ketiga ada tanggung jawab terhadap pelanggan, yang keempat tanggung jawab terhadap investor, yang terakhir ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal. Manfaat tanggung jawab sosial. Menghemat beban atau biaya risiko perusahaan agar dapat dialihkan dan digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Menumbuhkan semangat dan menjadikan karyawan lebih produktif. Memperluas peluang dan akses pasar, market akses, mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Toyo. Tujuan tanggung jawab sosial. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan melalui kegiatan yang terintegrasi dengan strategi perusahaan. Strategi mengimplementasikan tanggung jawab sosial, saling memberi manfaat, berkelanjutan, prioritas wilayah operasi, dan daerah terkena dampak. Sosialisasi dan publikasi yang efektif. Sosialisasi dan publikasi yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.